Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan, kekuatan serta kesempatan untuk terus menuntut ilmu dan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Beliau adalah teladan utama dalam menebarkan cinta, kasih sayang, toleransi dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, perkenalkan, nama saya Elmiana, mahasiswa dengan NIM 24020 10127. Pada kesempatan ini, melalui video penjelasan ini, saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan judul Merancang Strategi Pembelajaran dalam Pelaksanaan KBC atau Kurikulum Berbasis Cinta di Madrasah. Judul ini saya pilih karena relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, khususnya pendidikan agama Islam yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Saat ini, dunia pendidikan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Kita masih menjumpai fenomena intoleransi, konflik sosial, perundungan di lingkungan sekolah, serta cara beragama yang cenderung kaku, eksklusif, dan mudah menyalahkan pihak lain. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya berhasil menanamkan nilai kasih sayang dan kemanusiaan secara mendalam. Ironisnya lagi, pendidikan agama yang seharusnya menjadi sarana pembentukan akhlak dan kedamaian terkadang justru dipahami secara sempit dan normatif. Akibatnya, peserta didik mungkin memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi belum mampu mengimplementasikannya dalam sikap toleran, empatik, dan menghargai perbedaan. Selanjutnya saya akan membahas peran strategis madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter peserta didik. Madrasah tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. Pendidikan agama Islam di madrasah itu seharusnya menjadi sarana untuk menumbuhkan akhlak mulia, kasih sayang, dan sikap moderat dalam beragama. Bukan malah sebaliknya, melahirkan sikap merasa paling benar, mudah menghakimi, dan kurang menghargai perbedaan. Yang akan saya bahas selanjutnya yaitu konsep kurikulum berbasis cinta. Berangkat dari kondisi tersebut, kurikulum berbasis cinta hadir sebagai salah satu solusi yang relevan dan kontekstual. Kurikulum ini pertama kali dicetuskan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia. Beliau ini menegaskan bahwa toleransi sejati tidak cukup hanya diajarkan secara konseptual, tetapi harus ditumbuhkan melalui pendidikan yang menanamkan cinta, empati, dan penghargaan terhadap sesama manusia sejak dini. Kurikulum berbasis cinta bertujuan untuk melahirkan peserta didik yang pertama itu humanis, yaitu mampu memanusiakan manusia. Kemudian yang kedua itu nasionalis, yaitu cinta tanah air dan menjaga persatuan. Yang ketiga itu naturalis, yaitu peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, toleran, menghargai perbedaan. Kemudian yang kelima itu menjadikan cinta sebagai nilai utama dalam kehidupannya. Nah, posisi kurikulum berbasis cinta dalam sistem kurikulum, secara konseptual, kurikulum dapat dipahami dalam beberapa dimensi, yaitu yang pertama kurikulum sebagai ide, kedua kurikulum sebagai rencana tertulis, yang ketiga kurikulum sebagai pelaksanaan, kemudian yang keempat kurikulum sebagai hasil. Nah, dalam konteks ini kurikulum berbasis cinta diposisikan sebagai kurikulum sebagai ide, yang artinya
Kurikulum berbasis cinta bukanlah kurikulum pengganti, melainkan bersifat insersi, yaitu menyisipkan nilai-nilai cinta ke dalam kurikulum yang sudah berlaku, baik kurikulum merdeka maupun kurikulum yang lainnya. Nilai cinta ini diintegrasikan ke dalam yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, kedua materi pembelajaran, yang ketiga strategi dan metode pembelajaran, yang keempat itu evaluasi pembelajaran. Nah, dengan pendekatan ini, pembelajaran PAI tidak hanya menekankan aspek atau kognitif, tetapi juga menguatkan ranah afektif, dan psikomotorik peserta didik. Kemudian selanjutnya yang akan saya bahas adalah indikator cinta dalam pendidikan. Cinta dalam konteks pendidikan dapat dikenali melalui berbagai indikator, seperti yang pertama rasa hormat dan saling menghargai. Kemudian yang kedua itu empati dan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga rasa aman dan nyaman dalam belajar. Yang keempat itu keterbukaan komunikasi. Yang kelima penerimaan terhadap perbedaan. Kemudian yang keenam itu sikap adil dan tidak diskriminatif. Nah, dalam pembelajaran PAI, indikator-indikator ini tercermin dari cara guru bersikap dan berinteraksi dengan peserta didik. Kemudian, cara peserta didik berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian yang terakhir itu suasana kelas dan budaya madrasah secara keseluruhan. Nah, lingkungan belajar yang berbasis cinta adalah lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik maupun verbal, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian, saya akan membahas strategi pembelajaran dalam implementasi kurikulum berbasis cinta. Untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis cinta di madrasah diperlukan strategi pembelajaran yang tepat. Di antaranya itu yang pertama pendekatan reflective learning. Pendekatan reflective learning ini menekankan pada proses refleksi dan pemaknaan. Peserta didik tidak hanya diminta menghafal dalil, ayat, atau hadis, tetapi juga diajak untuk merenungkan makna ajaran Islam dalam kehidupan nyata melalui refleksi peserta didik belajar. Kemudian, mengevaluasi sikap dan perilakunya. Kemudian, mengaitkan materi dengan pengalaman hidupnya. Kemudian itu yang ketiga, merencanakan perbaikan diri untuk kedepannya. Nah, pendekatan ini sangat efektif dalam menanamkan nilai cinta, tanggung jawab, dan kesadaran moral. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu pendekatan pendidikan multikultural. Nah, pendekatan ini bertujuan menumbuhkan sikap menghargai keberagaman. Peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan suku, budaya, dan agama adalah sunnatullah atau sunnah Allah. Dalam pembelajaran PAI, pendekatan ini diwujudkan dengan menekankan nilai persamaan universal seperti yang pertama kemanusiaan, keadilan, kasih sayang, tanpa menghilangkan identitas keislaman peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif pembelajaran. Guru memberikan ruang untuk yang pertama itu berdiskusi, kedua kerja kelompok, ketiga tanya jawab, keempat dialog terbuka. Nah, pendekatan ini melatih peserta didik untuk menghargai pendapat orang lain dan menyelesaikan perbedaan secara damai. Adapun poin yang keempat yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter menjadi inti dari kurikulum berbasis cinta. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, empati, kemudian kepedulian sosial. Nah, hal ini ditanamkan secara konsisten melalui pembelajaran PAI dan budaya madrasah. Selanjutnya akan saya bahas peran warga madrasah. Nah, adapun peran warga madrasah itu keberhasilan kurikulum berbasis cinta tidak hanya bergantung kepada guru PAI, tetapi melibatkan seluruh warga madrasah, yaitu seluruh warga madrasah itu berperan penting dalam memimpin,
dan pengambilan kebijakan. Guru menjadi teladan setiap dalam sikap dan tutur kata. Tenaga pendidikan memberikan pelayanan yang ramah dan adil. Semua pihak memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan iklim madrasah yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa kurikulum berbasis cinta merupakan strategi penting dalam pengembangan pembelajaran PAI di madrasah. Nah, kurikulum ini menegaskan bahwa pendidikan agama bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pendidikan karakter dan nilai kemanusiaan. Nah, melalui strategi pembelajaran ini, kurikulum berbasis cinta diharapkan mampu melahirkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, toleran, serta cinta terhadap sesama bangsa. Baik, sekian pemaparan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat dan menambahkan wawasan bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.